makanan beraneka macam makanan yang kadang-kala kita yang rahimahullah belum pernah kita jumpa di dunia. Bahkan ada makanan yang memang kita sering makan di dunia. Di antaranya buah yang ada dalam surga itu pisang, semangka, durian. Ya, jadi ada yang rahimahullah buah-buahan yang kita makan di dunia nanti ketemu juga di sana. Tapi beda makanan yang ada di dunia dengan yang ada di surga. Kalau makanan yang ada di surga, kalau kita makan pertama dengan yang kedua, rasanya yang kedua lebih nikmat dari yang pertama. Itulah makanan surga. Nambah. Nikmat. Begitupun kalau kita minum, ada yang namanya jama'ah, sungai surga itu lebih manis daripada madu, lebih putih daripada susu, lebih dingin daripada salju. Ketika diminum jama'ah tidak akan haus selama-lamanya. Itulah kenikmatan minuman yang ada dalam surga ya Allah. Orang yang ada dalam surganya Allah akan dikasih kamar 70 kamar. Satu kamarnya 70 bidadari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ibu kalau soleha nanti ratunya, suaminya itu rajanya. Ibu mau nanti di akhirat bareng lagi sama suami, mau? Mau dong. Jangan kayak orang sebelah sono. Ibu mau kantor bareng lagi sama suami, kobra pisang gitu. Jangan, doa sama Allah biar bareng-bareng sama pasangan kita. Amin. Amin ya Allah. Yang penting seiman dan seamal soleh bareng nanti. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mengapa kita dianjurkan di malam nisfu Sya'ban membaca surah Yasin? Surah Yasin itu adalah qalbul Quran. Hatinya Al-Quran adalah surah Yasin. Surah Yasin 5 quri'alahu. Orang yang membaca surah Yasin itu tergantung niatnya buat apa. Kalau ada orang lagi rezekinya sempit, biar mudah, baca surah Yasin. Biar nanti dimudahin rezekinya sama Allah. Dan harus yakin mukjizat Al-Quran. Tapi jangan hanya baca Yasin doang, kudu usaha. Jangan hanya baca Yasin doang biar rezekinya datang. Kalau lapar ya kudu masak. Bener kan? Jadi harus ada syariat. Kita lapar nih, kudu masak. Kita haus kudu haus kudu. Haus minum dulu tadi. Bisa boleh minum, nggak boleh minum dulu. Orang yang habis dioperasi, habis dioperasi haus katanya. Dokter haus pengen minum, entar tunggu kan. Bener nggak? Kalau udah kentut boleh minum katanya. Boleh. Allahu Akbar. Ternyata sehat mahal nggak? Mahal. Makanya ibu mohon maaf. Kalau suami ibu seandainya kadang nggak sengaja juga buang angin, jangan diomelin. Jangan dibalas. Ini ada kejadian orang pengen buang angin bu, jutaan. Suaminya nggak bisa buang angin. Ke dokter sana sini ratusan juta, puluhan juta. Ketemu sama dokter yang cocok. Akhirnya kata dokter, nih obat spesial biar bisa buang angin. Nanti pun jangan kaget ya, 5 menit langsung bereaksi buang angin. Cuman harganya mohon maaf mahal. Motor 1 juta. Tapi karena pengen buang angin dijual motornya. Habis minum obat subhanallah, itu istrinya setia banget nungguin suami biar coba bang, kentut bang. Tadi kentut jomelin. Sekarang pengen kentut itu tungguin. Bang, kentut bang. Benar 3 menit kemudian. Maaf nih, Pak Ustaz kasih tahu dalam ilmu fikih bentuk kentut ada 3.
ini ilmu ini. Pertama, bersuara. Nggak bau. Yang kedua, bau. Yang ketiga, bau. Dalam ilmu fikih, kalau KPIC itu wajib cebok. Kalau hanya sekedar kentut, cukup ambil air wudhu. Kata Nabi, nih Pak Ustaz ngomong bukan asal ngomong, ada dasarnya. Sampai bab kentut aja harus merahasiakan. Jadi kalau ada teman kita nih buang angin, ibu pura-pura budak, bapak pura-pura budak, itu sunnah. Jadi jangan sampai buka air, lu kentut ya, jangan. Di zaman Nabi Muhammad pernah terjadi. Di zaman Nabi Muhammad lagi taklim, ada yang buang angin. Tadi yang buat tuh. Wow. Habis makan durian apa jangan? Ah iya. Romannya dengerin. Kata sahabat sama nih pada ngomong juga. Romannya ada yang buang angin ya. Kata sahabat kita tunggu aja. Nanti kalau pas Isya dia keluar ambil wudhu, dia yang ketuk. Sawat. Tapi Nabi bijaksana Nabi. Nabi tahu nih yang buang angin. Nabi punya luar biasa keistimewanya. Nabi Muhammad kalau melihat ke depan, itu orang yang di belakang tahu siapa-siapanya. Itu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad punya mukjizat. Kalau jalan kemana-mana diikutin sama awan. Kenapa? Sahabat Abu Bakar nanya, ya Rasulullah, kenapa engkau kemana-mana diikutin awan? Wahai Abu Bakar, kalau seandainya aku tidak diikutin sama awan, lalu sinar matahari mengenai tubuhku, maka matahari akan hancur berkeping-keping karena hebatnya cahaya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Cahaya Nabi Muhammad separuhnya cahaya Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kita perlu senang menjadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi Muhammad bijak. Ini sahabat tadi pucat mukanya. Karena sahabat tadi nggak ada yang batal, satu yang buang angin. Nabi bijaksana banget. Beliau keluar Nabi Muhammad nutupin aibnya orang yang buang angin. Lalu Rasulullah berwudu, diikutin orang yang kedua. Oh berarti, ya nggak ada yang siapa yang kentut, nggak kecil. Karena Nabi keluar, diikutin sahabat keluar. Apa kata Nabi Muhammad? Wudu, kita berwudu. Kalau seandainya belum batal, wudu lagi itu namanya tajdidul wudu namanya. Memperbaharui wudu boleh. Tapi kalau memang kita belum kentut, nggak usah wudu nggak apa-apa. Kayak sahabat, kalau nggak kentut ya. Nih, habis maghrib nih, sekarang nih, sampai Isya belum kentut, nggak usah wudu, karena kita tidak punya hadas, masih suci. Kalau Imam Ghazali itu sholat subuhnya, wudunya di sholat Isya. Sampai itu sholat subuh nggak batal. Karena apa? Imam Ghazali setiap malam nggak pernah tidur. Karena yang membatalkan tidur adalah, yang membatalkan wudu adalah tidur. Ini terutama bapak-bapak. Kalau Jumat mohon maaf, nggak boleh kita nih kalau Jumat melongkong. Nih begini, nih begini, ngongkong nih. Ini nanti buang angin nggak terasa kalau tidur. Oh, tapi kalau tetap begini nih, ini nggak apa-apa. Ya, tapi kita masih mendengar tuh khotib. Lamat-lamat nih. Lamat-lamat suaranya khotib wasiatnya itu nggak batal kata Imam Syafi'i. Tapi kalau kita begini apa nyender nih? Nyender. Ini batal. Kalau sampai tidur lupa ingatan. Baik. Kenapa sih ini ada air dikumpulin? Ini tabarukan dari Quran. Ibu biasain dulu. Kalau lagi baca Quran di rumah siapin air. Minta sama Allah, ya Allah, sebab Al-Quran yang saya baca buat anak kesimpulan biar pada nurut, biar pada pinter, biar pada mulia. Bacain tuh Al-Quran yang kita baca. Lalu ditiupin. Ini beda. Ibu bapak mungkin pernah dengarkan penelitian di Jepang. Air yang dibacakan Al-Quran demi Allah itu beda dengan air yang tidak dibacakan Al-Quran. Kita sudah baca surah Yasin, maka insya Allah sesuai dengan hati kita minta sama Allah,
Yang sakit mudah-mudahan diangkat penyakitnya, Allah jadi sehat, amin. Yang galau, yang bimbang, yang lagi ada masalah, mudah-mudahan dikelirin nama Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal Yang alamin. penting jangan syirik. Jangan menyekutukan Allah. Kadang kita nih kemana? Ke tempat dia makam, lalu ada sumur, lalu kita minta di situ, Mbak, yang jaga sumur, saya minta air ya. Mandi dah. Nah, gitu, mau hajatan nih. Saya punya, mohon maaf, punya penyakit nih, bisul, gak pecah. Seandainya Ketok ya. minta doa sama air tadi tuh, sama mbah tadi, seakan ada penunggunya, itu namanya syirik, pelakunya musyrik, nggak boleh. Tapi kalau datang ke Pak Ustadz, datang ke ulama, nggak mungkin minta kepada selain Allah. Baca Fatihah, insya Allah. Ibu, nanti kalau ada anak rewel, Bu, cucunya rewel, ambil air, baca La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin. Dibaca, ditiupin, nanti bocahnya diem, bapaknya malam rel, Rebut dah. bapaknya beli sabun malam-malam. Rebut dah. Luban. Iya, baca La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin. Mana kerujutan? Itu mohon maaf, kalimat tadi itu jadi doa itu. Saya baca dikir itu setiap ada duhur 100 kali. Ya, supaya apa? Dimudahkan urusannya sama Allah. Amin ya rabbal alamin. Ibu, Bapak, kita ini kudu banyak doa sama Allah. Kita nggak punya kekuatan apa-apa. Orang miskin bisa jadi kaya dengan doa. Orang lemah jadi kuat dengan doa. Orang sakit bisa sehat dengan doa. Apapun yang namanya doa itu adalah silahul mukminin, senjatanya kita orang yang beriman. Makanya jangan dari saya. Udah insya Allah itu saja. Intinya mudah-mudahan pertemuan kita mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Nanti diambil jangan ada yang berebutan ya. Itu saja, nanti kita salat isya bareng-bareng. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.